Halo sahabat, biar nggak bosan dan untuk mempersingkat, kita langsung saja pada pembahasan sesuai judul pada video ini. Bagi sahabat yang mempunyai hobi bercocok tanam, media tanam adalah hal yang utama karena menjadi peranan penting untuk kehidupan tanaman. Media tanam harus dapat mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman melalui akar. Pada umumnya, media tanam yang sering digunakan adalah tanah. Namun, pada beberapa jenis tanaman yang dikarenakan adanya perbedaan dengan habitat aslinya, jika kita rawat dengan tanah seadanya, maka pertumbuhannya belum tentu maksimal. Oleh karena itu, kali ini saya akan coba berbagi media tanam yang cocok untuk semua jenis tanaman berdasarkan pengalaman saya. Di sini kita nggak membahas media untuk tanaman epifit seperti anggrek ya sahabat. Berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Bahan yang saya gunakan terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah tanah. Yang sering saya pakai di sini hasil dari pembakaran sampah. Seperti yang sudah sahabat ketahui bahwa fungsi tanah adalah sebagai sumber unsur hara. Satu bagian untuk tanaman teduh. Tanaman teduh yang dimaksud adalah tanaman yang tidak tahan terhadap paparan sinar matahari sepanjang waktu. 2 bagian untuk tanaman yang berkambium. Bahan yang kedua adalah sekam. Sekam yang saya gunakan saya fermentasi terlebih dahulu. Cara fermentasinya saya siram dengan air bersih dan saya simpan dalam karung beberapa minggu sampai air meresap dan sekam berubah warna. Ulangi penyiraman beberapa hari sekali dan beri larutan fungisida untuk hasil yang terbaik. Atau rebus sekam untuk cara instan. Sekam berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan porositas. Sekam juga merupakan sumber kalium yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun sekam mentah cenderung miskin akan unsur hara. Banyaknya sekam yang digunakan yaitu 1 bagian. Untuk daerah perkotaan ataupun daerah yang sulit mendapatkan sekam mentah dan bahan lain yang sekiranya sulit ditemukan, nanti akan saya bahas bahan alternatifnya di akhir video. Bahan yang ketiga adalah kokopit. Untuk fungsi dan cara pembuatan kokopit ada di video sebelumnya ya sahabat. Saya cantumkan juga di kolom deskripsi pada video ini. Kokopit yang digunakan yaitu setengah bagian. Bahan yang selanjutnya yaitu sekam bakar. Fungsi sekam bakar yaitu mengikat unsur hara pada tanaman, memperbaiki tingkat keasaman tanah, menyerap racun pada tanaman, dan menjaga struktur tanah. Sekam bakar yang digunakan yaitu setengah bagian. Lanjut pada bahan terakhir adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berfungsi sebagai penyedia unsur hara makro dan mikro. Pupuk kandang yang digunakan yaitu setengah bagian. Campur kelima bahan yang sudah disediakan. Lalu aduk hingga merata. Tekstur dan warnanya jadinya kayak begini. Masukkan ke dalam karung, simpan di tempat teduh selama 3 hari, barulah media tanam siap pakai. Berikut adalah bahan pengganti untuk bahan yang mungkin sulit ditemukan. Untuk tanah tentunya sahabat gampang untuk menemukan. Sekam mentah kalau susah menemukan bisa dari daun bambu kering ataupun daun kering lain seperti daun mangga, daun nangka yang bebas jamur dan hama tentunya. Kokopit dan sekam bakar nggak ada bahan alternatifnya. Nah kalau untuk pupuk kandang bisa digantikan dengan kompos. Terkadang kompos yang dijual di toko malah ada yang sudah mengandung pupuk kandang. Demikian video singkat ini. Jika ada cara lain yang lebih baik silahkan diikuti. Dan jika ingin mengikuti video inilah caraku, alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya. Like jika suka, dislike jika tidak suka.
Silahkan komen dan share jika bermanfaat. Jika ada perbedaan cara, mohon untuk tidak dipermasalahkan, karena inilah caraku. Asik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam indah dari Karanganyar, Kebumen.